Terus Kak, kira-kira gimana sikap kita gitu terhadap fenomena tersebut yang feminis, terus melahirkan adanya child free dan sebagainya? Pertanyaannya menarik banget nih Nadia ya. Pasti kita juga kadang merasa bingung nih gimana menyikapi hal tersebut. Udah mah kayak trennya kayak bagus dan sebagainya gitu. Mungkin kalau dari aku ya, ini juga buat aku sendiri, cuman ada 2 hal. Yang pertama, kita tuh harus tahu dulu posisi kita seperti apa. Kita ini kan perempuan, kita perempuan muslimah, perempuan yang memang mempunyai nilai-nilai keislaman dalam diri kita. Pertahankanlah identitas itu. Jadi ketika kita melihat arus feminis dari sejarahnya sampai bentuk-bentuk pergerakan mereka hingga saat ini, kita harus bijak memfilternya, melihatnya dengan kacamata Islam gitu. Apa-apa harus kita cross check lagi ke agama kita atau ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma qiyas dan sebagainya gitu, yang menjadi landasan hukum Islam atau pedoman kita selama berkehidupan ini gitu. Karena kalau nggak begitu nanti kita bakal terjatuh gitu. Kalau dari aku ya, melihat feminisme ini kan awalnya memang baik gitu, emang ada kebaikan di sana. Tapi kalau misalnya ketika itu berkembang menjadi mafsadatnya lebih buruk, kan sama kayak Homer juga di sana ada kebaikan tapi lebih banyak madaratnya, dan pada akhirnya Allah mengharamkannya kan. Nah, sama juga dengan gerakan feminis ini, kita harus hati-hati karena memang cukup kita mengetahui bahwa kita ini adalah orang muslim, kita adalah muslimah, kita adalah perempuan yang memiliki posisi dalam Islam, posisi yang khusus, yang gak berarti harus setara atau definisi-definisi lain yang digaungkan oleh perempuan-perempuan aktivis feminis di luar sana. Jadi kita cukup mengetahui hal itu, kita tahu dan juga bangga dengan identitas tersebut, sehingga apapun yang terlihat bagus secara narasi dari mereka tidak akan kita telan begitu saja, karena kita tahu kita harus mengkaji dulu dalam Islam seperti apa. Kita sudah diberikan kenikmatan yang banyak dalam Islam, kita sudah merasa cukup dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita gitu. Karena dalam Islam pun kita ya tadi kan udah dijelasin kan dalam apa udah kita bahas bareng dalam dalil-dalil yang tadi, kita tetap punya hak untuk belajar, hak untuk menambah ilmu, hak untuk kemudian berkontribusi di masyarakat gitu, asalkan memang tidak menyalahi fitrah kita sebagai perempuan. Bagaimana kita tetap menjaga iffah kita, tidak menjadi fitnah bagi laki-laki ataupun bagi masyarakat kayak gitu. Kemudian juga kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita berkiprah itu dari ibu-ibu kita kayak Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah kan juga beliau entrepreneur kan. Nah, itu bisa kita juga melakukan hal tersebut. Tapi kemudian kalau misalkan kita diposisikan sebagai seorang istri, nah itu kan nanti ada aturannya kan dalam Islam, nggak bisa seenak dewe gitu kan, seenak sendiri gitu, harus aku yang memiliki bisnis ini, aku yang berkuasa dan sebagainya, aku yang mengatur waktu aku dan sebagainya. Nah, itu nggak seperti itu, karena kita tahu pada akhirnya kita sebagai perempuan muslimah ketika menjadi anak harus seperti apa pada orang tua, ketika menjadi istri harus seperti apa kepada suami, ketika menjadi anggota masyarakat harus seperti apa kepada masyarakat. Nah, gitu kan, ada aturan-aturan di sana yang ketika kita bangga, ya kita akan menjalankannya. Coba deh, apa ya yang bisa kita bangga? Ada yang mau kasih contoh gak? Hal yang bikin kalian bangga misalkan? Hal yang bangga terhadap diri sendiri bisa, atau misalkan kenapa orang itu kita banggakan misalkan, atau sikap kita ketika mempunyai seseorang atau sesuatu yang dibanggakan itu bakal kayak gimana? Bakal itu sih, jadinya menganggap dia spesial, kan, menganggap dia spesial, menganggap dia
berarti. Sama ketika kita menganggap kita bangga dengan identitas keislaman kita juga akan bangga memperlihatkannya, bangga mengamalkannya, bangga untuk mempelajari lebih lanjut tentang agama kita agar bisa mengcounter pemikiran-pemikiran yang menyimpang, narasi-narasi yang bagus tapi sebenarnya menjerumuskan dan sebagainya. Itu kan harus balik lagi ke kita harus bisa memposisikan diri seperti itu. Kita sebagai muslimah, kita pembelajar juga, kita harus jangan puas. Misalkan nih kita kan ya udah aku udah bangga dengan identitas aku, terus ya udah aku juga bukan feminis, aku taat sama agama aku, tapi di sana ada perempuan-perempuan yang harus kita edukasi. Ada saudara-saudari kita yang memang perlu ilmu dari kita. Bisa jadi mereka yang tadi misalkan menggembar-gemborkan child free atau setuju dengan sexual consent atau RUU PKS dan sebagainya, bisa jadi mereka nggak tahu gitu, sehingga kita perlu mengedukasi mereka. Dan tentu sebelum mengedukasi mereka ya harus dulu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengedukasi diri kita sendiri, jangan males, harus rajin baca, harus mengamalkan apa yang dibaca. Dan sebenarnya itu buat aku juga, kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan kayak gitu. Itu ya yang pertama, sikapnya adalah memposisikan kita sendiri. Jadi dalam Islam kan memang nggak dilarang kan, kayak misalkan untuk beraktivisme, seorang perempuan melakukan aktivitas di ruang publik, asalkan tadi tahu rambu-rambunya. Tentang kalau di kita bawa lebih sempit lagi ke dunia di mana kita berada sebagai mahasiswa Sirwati, sebagai anggota mahasiswa Sirwati, mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Kita boleh beraktivitas, boleh berorganisasi gitu, mengaktualisasikan diri dan ilmu di dalam organisasi. Kita memilih organisasi-organisasi yang memang di sana bisa menumbuhkan fitrah sekaligus mengasah keterampilan dan juga meningkatkan intelektualitas. Kan banyak kan organisasi-organisasi khusus perempuan gitu kan di Mesir, baik afiliatif misalkan, atau ada yang organisasi besar seperti Wihda gitu kan, bisa jadi tempat untuk mengaktualisasikan diri, untuk kita manfaatkan sebaik mungkin gitu posisinya Wihda ini gitu. Kemudian juga jangan sampai tapi juga kita harus punya tameng gitu. Ketika kita menjadi pemimpin secara praktis di dalam organisasi-organisasi tertentu atau khususnya organisasi perempuan, bukan berarti kita itu bisa beranjak ke yang lebih jauh lagi gitu. Kayak misalkan menganggap skill kepemimpinan itu kayak sesuatu yang dipermainkan. Jadi kayak ya udahlah, aku pengen tetap berorganisasi misalkan di organisasi yang campur. Terus kayaknya aku juga pengen jadi ketua di sana, pengen jadi ketua PPMI kayak gitu kan. Gak seperti itu gitu. Maksudnya gimana ya? Islam ya gimana ya? Selama ada laki-laki gitu. Kemudian juga garapannya juga jelas ya. Garapan laki-laki dan garapan perempuan itu ada bedanya. Jadi ketika kita melampaui batas, pasti ada fitrah di sana yang terlukai gitu. Dan kalau kata Mbak Kiki Barkia, Mbak atau Tata ya, beliau adalah salah satu penulis tentang parenting. Beliau pernah mengatakan di status IG-nya, kalau kita menahan fitrah atau melawan fitrah itu tuh selalu nggak enak. Jadi ketika kita biasanya ngikut mengikut kepada laki-laki, misalnya kita difitrahkan sama Allah kan memang untuk taat sama laki-laki, dalam hal ini suami gitu kan. Ketika melawan hal itu akan ada sesuatu yang kurang, kayak misalkan, atau kita juga tadi beraktivitas di luar batas batas kemampuan. Mungkin ada di antara kita yang mampu, tapi itu etis apa enggak, kayak itu harus dilihat dulu kan. Nah itu juga bagian dari fitrah itu tadi kan. Jadi kita secara fitrahnya itu sesuai nggak sama kita, karena kita yang bakal merasakan gitu
kita bakal ngerasain sendiri, karena kalau misalkan itu nggak sesuai sama kita, ya hati kita bakal berbicara gitu, karena kita tahu Allah udah menitipkan fitrah itu ke dalam diri kita kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi kita harus tahu posisi kita gimana, harus mampu mengembangkan diri di sektor mana, jangan apa ya, melampaui batas. ya melampaui batas. Kan lucu ya kalau kita dengar beberapa kejadian beberapa bulan terakhir di Mesir ini kan, isu pembubaran Wihda, terus kemudian adanya apa namanya, desas-desus untuk perempuan boleh menjadi ketua PMI dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang seperti kecil ya kan, organisasi mahasiswa, tapi justru dari yang kecil itulah kita harus dapat memposisikan diri dan bagaimana kita bersikap sebagai muslimah sejati kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu posisi Allah sebagai Tuhan kita gitu. Apa ya? Dengan kita tahu bahwa Allah itu adalah pencipta kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menjaga kita dan sebagainya, udah sepatutnya kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Sudah sepatutnya kita membangun bonding dan kekuatan itu bersama Allah gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih posisi kita seperti apa, tapi kalau kita udah tahu kemudian mengandalkan diri kita sendiri, nauzubillah ya, nanti kita juga bakalan terjatuh gitu kan. Ketika kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, nanti kita sombong dan ya gak dapat pertolongan Allah gitu. Dan makanya setelah kita tahu diri kita sendiri, tahu bangga dengan identitas kita sebagai muslim, harus ada yang kita sadari bahwa hal itu bukan karena diri kita, tapi itu karena Allah yang memang ngasih kita nikmat iman, Islam, ihsan. Jadi harus kita sandarkan kepada Allah segala sesuatu tuh. Jadi semisal nih ya, kenapa ini penting, harus kita miliki ikatan yang kuat dengan Allah itu, karena kan tadi udah kita bahas juga kan, ada bahwa beberapa alasan orang-orang yang child free itu karena dia ngerasa sakit hati gitu kan, pernah disakiti orang tuanya dan akhirnya dia nggak mau nyakitin orang anaknya gitu kan. Itu kan sesuatu yang naif ya nggak sih, kan kita tuh nggak bisa memprediksi, gak bisa kita memprediksi lahir dari siapa, tapi kita bisa menentukan untuk melahirkan siapa dan menumbuhkan siapa gitu kan. Kita tetap punya pilihan. Tapi apakah dengan ketika perlakuan buruk itu mengakibatkan kita akan berlaku buruk lagi? Kan enggak, kan kita bisa milih gitu. Hal ini pun dibenarkan. Ada novel salah satu novel judul yang ditulis oleh Nawal El-Saadawi. Beliau itu feminis Mesir dan udah meninggal sekitar beberapa bulan yang lalu. Novelnya menurut aku nih kurang recommended sih. Ini gak baik isinya, cuman aku bisa menangkap satu pelajaran penting. Jadi kan ceritanya tuh tentang orang yang broken lah gitu, dari segi sosialnya dia rusak, kemudian korban pelecehan dan sebagainya itu, jadinya membuat dia toksik dan menjadi toksik untuk orang lain. Nah, karena dia memiliki anggapan seseorang itu tidak bisa disakiti dua kali. Ketika dia disakiti dua kali, maka dia akan menimpakan kesakitannya kepada orang lain. Nah, itu kan kalau kita memang secara naturalnya seperti itu. Tapi kalau kita punya ikatan yang kuat sama Allah, pasti kita nggak akan ada dendam, ya nggak sih? Kita tahu kita tuh disakiti orang tua kita berpeluang untuk menyakiti anak kita nanti, tapi kita punya ikatan sama Allah. Kita memaafkan semua kesalahan orang tua kita dan kita yakin sama Allah kalau Allah tuh bakal bantu kita untuk menjaga anak kita kayak gitu kan. Itu kan adalah bukti kedekatan dengan Allah yang akan meluruhkan segala pendapat yang tadi gitu, pendapat si penulis tadi atau si tokoh dalam novel yang dibuat Nawal El-Saadawi tadi. Atau sama kayak di film Joker.
Joker tuh kan bilangnya apa? Orang jahat terlahir dari orang baik yang Sesakit. Nah, itu kan sebenarnya itu narasi-narasi yang kayak menunjukkan pemenangan kepada orang tersebut, orang jahat tersebut. Tapi sebenarnya bukan itu. Justru kalau si orang itu dekat sama Allah, dia nggak akan berbuat jahat sama orang lain meskipun dia dijahati ya. Sama dengan teladan kita, Rasulullah juga kayak gitu kan, ketika dakwah ke Thaif kemudian dilempari batu-batu sampai giginya patah dan berdarah-darah. Apakah beliau membalas dendam? Kan enggak, malah udah ditawari sama malaikat, kalau bisa nih Muhammad gitu aku balikin ini kan jabal yang ada di depan dia tuh. Tapi Rasulullah bilang enggak gitu kan. Masya Allah kan. Jadi ya itu, kita mengetahui posisi kita, tapi juga kita enggak boleh berlepas diri dari ta'aluk kita kepada Allah dan melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah juga kayak gitu. Jadinya enggak akan ada lagi cerita-cerita child free gara-gara takut nyakitin anak kayak gitu kan. Iya. Nauzubillah sih. Dan itu aja ya yang harus jadi reminder buat aku sendiri, buat teman-teman juga, buat Nadia, buat Ida, untuk bagaimana kita bangga dengan identitas kita sebagai muslim, mempertanggungjawabkannya dengan cara terus belajar, beribadah dan sebagainya, dan juga tidak melepaskan diri dengan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja ya sharingnya kali ini, semoga ada manfaatnya. Amin. Makasih Kak, ya Allah. Banyak banget ya ilmu yang kita dapat dari bincang santai kali ini. Masya Allah Ida. Masya Allah banget. Kayak dengerin Karesain, Masya Allah banget. Kita jadi tahu banyak hal, dan semoga teman-teman yang di rumah bisa juga mengambil pelajaran dari bincang-bincang kita, dari Ustazah Resai, dari part pertama sampai ketiga ya ini. Pokoknya jangan lupa kalian harus banget dengerin dari awal sampai akhir. Biar nyambung dan tambah pengetahuan wawasannya. Oke, sekian teman-teman, makasih banget ya udah dengerin ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.